yang berkata, "Ya Allah, jauhkan rakyat Aceh dari orang-orang murtad ini, selamatkan kami ya Allah." Ya, tidak perlu takut, karena saya datang itu bukan untuk mengajak orang untuk masuk ke agama Kristen. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya ingin membahas sebuah komentar, di mana di komentar tersebut ditulis, "Ya Allah, jauhkan rakyat Aceh dari orang-orang murtad ini, selamatkan kami ya Allah." Nah, kita tahu komentar ini dari siapa saudara, dan kita tahu juga agamanya apa dan tujuannya apa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa dia berdoa seperti itu? Apa yang ditakuti ketika orang bertemu dengan saya? Nah, kronologi dia menulis komentar ini Bapak Ibu dikarenakan beberapa waktu yang lalu, selama 10 hari saya melakukan pelayanan penginjilan di Aceh. Mulai dari Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil. Lakukan bersama dengan dua teman. Yang pertama sekali, menjangkau yang belum terjangkau dengan cara memperdengarkan Injil, menceritakan tentang Injil, memberitakan tentang kabar baik, menceritakan dan memberitahukan siapa pribadi yang mati di atas kayu salib, Yesus Kristus. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia mati, dan bagaimana dia bangkit setelah mengalami kematian. Lalu yang kedua yang kami lakukan selama 10 hari di Aceh adalah mengajarkan seminar Islamologi. Lalu yang ketiga, menguatkan anak-anak Tuhan, menguatkan jemaat Tuhan di sana. Yang keempat, kita lakukan doa keliling di sana. Lalu yang terakhir, kita menguatkan serta mensupport para petobat baru yang berasal dari suku saya. Nah Bapak Ibu, orang ini komentar, "Ya Allah, jauhkan rakyat Aceh dari orang-orang murtad ini, selamatkan kami ya Allah." Nah jujur Bapak Ibu, saya tidak pernah mengajak orang yang saya jumpai untuk masuk agama Kristen, karena agama bukan sarana bagi kita untuk menuju ke surga. Ya, agama tidak bisa membawa kita ke surga. Agama manapun, termasuk agama Kristen, Bang Pendi. Iya, termasuk agama Kristen. Lalu kalau begitu, kenapa Bang Pendi masuk agama Kristen? Saya tidak masuk agama Kristen. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dianggap Kristen, dicap beragama Kristen. Sementara kita lihat sejarah, tidak pernah sejarah mencatat di mana Yesus Kristus membawa agama ke muka bumi ini. Yesus hadir ke dunia ini tidak pernah membawa agama. Maka tidak pernah ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, "Ayo ikut agama Kristen, ayo masuk agama Kristen." Tidak pernah ada ayat seperti itu. Yang ada apa? Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Follow me, follow me, follow me. Kenapa ikutlah aku? Karena kita bisa masuk surga hanya melalui Yesus. Dia datang dari surga, dia tahu jalan ke surga. Karena dalam Injil Yohanes dikatakan, nantinya Bapak Ibu, yang Yesus rindukan adalah di mana dia berada, kita pun berada. Yesus tidak mau kita berada di bawah hukuman maut. Yesus tidak mau kita berada di dalam neraka. Neraka itulah tempat di mana orang-orang berdosa disiksa. Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Bapa di surga itu sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Ya, sangat mengasihi, sangat mencintai kita ciptaannya. Maka dia berkata, "Ahabballahu lihadzal dunya." Begitu besar dan cinta kasih sayangnya kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Ya, mendapatkan hidup yang kekal. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, orang tersebut mendapatkan hidup yang kekal di surga. Bila menolak, apalagi menghina, mencemooh, mengolok, mencaci maki, kita juga mendapatkan hidup yang kekal, tetapi bukan hidup yang kekal di surga, hidup yang kekal di tempat di mana orang-orang berdosa disiksa, yaitu neraka jahanam. Ya, saya sangat yakin tentu saudara semuanya tidak akan mau masuk neraka. Dan tidak ada satu manusia pun yang mau masuk neraka. Tetapi tidak ada satu manusia pun juga yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Maka dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Nah ini Bapak Ibu, selama kami beberapa hari di Aceh, 10 hari lamanya kami di Aceh, kami beritakan Injil, kami mengabarkan. Ada orang terima, puji Tuhan, tidak ada orang terima juga, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan tidak ada orang terima? Setidaknya mereka sudah mendengarkan Injil yang saya beritakan bersama dengan teman-teman. Bukankah Alkitab mencatat apa yang keluar dari mulut kita, dari bibir, lidah kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi tetap firman yang saya sampaikan, sekalipun orang tersebut tidak terima, firman itu akan berbicara kepada dia. Dan suatu hari bila orang itu tidak mengeraskan hatinya, orang itu pasti bertobat. Pasti bertobat, pasti selamat. Saya mengalami, teman-teman yang lain juga mengalami. Bagaimana ketika kami membuka sedikit hati kami, ruang pikiran kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami bertobat, menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi evangelis. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi gembala. Kalau saya menjadi evangelis, menjadi seorang penginjil, memberitakan Injil. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, saya lagi berdoa bersama dengan beberapa teman yang sudah kami sepakati, ya. Kami ingin fokus pelayanan kami ke daerah suku saya, ke daerah Aceh. Banyak orang bilang sulit memberitakan Injil di sana. Saya setuju, memang benar-benar sangat sulit memberitakan Injil di sana. Tetapi bila kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ternyata tidak ada yang sulit. Ya, ternyata tidak ada yang sulit. Cuma kita harus pinter, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan kita harus berjalan dengan kasih. Kita kedepankan kasih. Nah, setidaknya saudaraku, mereka mendengar Injil. Bukankah firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Jadi di ayat yang lain berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka. Kebalikan daripada itu, tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, makanya antara Bapa dan Yesus, antara Bapa dan firman, antara firman dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang menerima Bapa tetapi menolak firman. Itu tidak bisa. Karena segala sesuatu, Bapa menciptakan dunia ini itu melalui firman. Saya ulangi, segala sesuatu yang kita lihat dan yang tidak kelihatan, baik di surga maupun di bumi, Bapa atau Tuhan menciptakan melalui firman. Itu tertulis dalam kitab Injil Yohanes. Melalui Dia, oleh Dia, dan dari Dia diciptakan segala sesuatu. Makanya Dia dikatakan dalam kitab Wahyu apa? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal dan yang akhir ini? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega ini? Yesus Kristus. Dia yang awal dan yang akhir. Awwalu wal akhir kalau bahasa Arab. Yang awal dan yang akhir siapa? Yesus Kristus. Kalau bahasa Ibrani, Alif Utau. Artinya yang awal dan yang akhir siapa dia? Yesus Kristus. Tidak ada nabi dan rasul yang lain yang berkata yang awal dan yang akhir, tidak ada kecuali Dia. Siapa Dia? Dia adalah firman Tuhan. Dia adalah firman Elohim, firman yang hidup. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu. Ini sangat penting, walaupun ini sering kita baca, sering kita lihat, tetapi banyak orang yang tidak paham-paham akan ayat ini. Terutama sekali adalah mereka. Maka perlu sekali kita ulang-ulang agar merekat di hati dan pikiran mereka, Bapak Ibu. Bukankah firman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan? Maka kita perlu ulang-ulang akan firman Tuhan, karena ini adalah kabar baik. Kabar baik yang sejati ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Yesus Kristus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini iman kekristenan. Maka kita perlu beriman, percaya, bertakwa kepada Dia yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ada hidup. Siapa Dia di sini? Yeshua HaMashiach. Di dalam Yeshua HaMashiach ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya,
hidup itu adalah terang manusia. Apa artinya? Yesus itu, Yeshua HaMashiach adalah nurun linnas, cahaya bagi kita manusia itu Yesus Kristus. Ya, Yesus adalah cahaya bagi kita manusia. Siapa yang berkata Bang Pendi? Alkitab di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Injil Yohanes 1 ayat keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta channel Habaget, saya mengajak kita semuanya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada kata terlambat. Bertobatlah sebelum nyawa melayang, sebelum saudara meninggal. Tidak ada kata terlambat di dalam kita bertobat. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita selamat saudaraku. Sekali lagi saya ingin mengimbau kepada orang yang komentar yang berkata, ya Allah, jauhkan rakyat Aceh dari orang-orang murtad ini, selamatkan kami ya Allah. Ya, tidak perlu takut, karena saya datang itu bukan untuk mengajak orang untuk masuk ke agama Kristen. Agama tidak menyelamatkan, dan agama tidak bisa membawa kita ke surga. Yang menyelamatkan kita adalah pribadi yang datang dari surga. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Ya, perlu kita renungkan siapa dia, kenapa kita harus percaya kepada dia, dan bagaimana hidup kita nantinya kalau kita tidak percaya kepada dia, apalagi kita menghina, menolak, mencemooh dia. Di akhir video, yang pertama sekali, jangan takut untuk mengambil keputusan supaya saudara percaya kepada Yesus Kristus alias murtad. Yang kedua, saya selalu mengajak kepada para subscriber pencinta channel Habaget agar selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, selalu berada dalam firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita, petunjuk bagi kita, cahaya bagi kita, dan pengajaran bagi kita. Ada 3 hal yang sangat penting yang terdapat di dalam Alkitab, yang terdapat dalam firman. Yang pertama, firman Tuhan adalah cahaya bagi kita manusia. Yang kedua, firman Tuhan adalah petunjuk bagi kita manusia. Yang ketiga, firman Tuhan adalah pengajaran bagi kita manusia. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa menguatkan kita semua. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih. Dan khususnya Bapak Ibu, saya meminta supaya apa yang kami rencanakan bersama dengan teman untuk khusus penginjilan ke daerah Aceh, tolong Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.